murabbi mursyid itu wajib orang murabbi mursyid itu menguasai semua ilmu yang ada di dunia ini daripada ilmu-ilmu agama. Kalau tidak menguasai ilmu agama, jangan bepadah ma'andak nama mursyid dan murabbi. Jangan berani. Harus menguasai ilmu alat, mulai makhraj huruf, tajwid sampai kepada Al-Quran, membacanya, tafsirnya, kemudian fikih, kemudian tasawuf atau tauhid, dan semua itu komplit dengan alatnya. Sorof, nahu, mantik, usul fikih, usul hadis, usul tafsir, dan ma'ani, badi', ilmu balaghah. Semuanya itu harus menguasai. Nah itu. Kalau tidak menguasai ilmu alat semuanya, maka tidak sah memimpin masyarakat di bidang apapun. Nah disinilah hadis Nabi menyatakan, tafaqahu qabla an tasudu. Alimlah dulu semuanya sebelum jadi pemimpin. Kita berani memimpin anak min Tuhan. Siapa kata? Siapa? Istri. Sedangkan kita belum cukup ilmu. Buktinya bisa menyeret harta yang haram untuk diri dan bini. Kasihan anak mertua sebelum menjadi istri kita, makanan, minuman, pakaiannya halal. Setelah masuk ke dalam tangan kita, makan, minum, pakai yang haram. Karena kita tidak memakai fikih. Masih usaha kita di dalam batas-batas haram. Pahamkah? Nah itu. Kalau sudah batasnya yang haram ditinggalkan, yang subhat, kita mengambil yang halal. Ini kalau tidak alim, kita tidak bisa menyedikiti yang halal. Makanan yang halal yang banyak menyebabkan 10 daripada bahaya. Satu di antara bahayanya, bahwa makan yang halal yang banyak, bahayanya yaitu tidak enak mengerjakan ibadah. Di samping tidak enak mengerjakan ibadah, ibadahnya tidak diberi pahala. Apa itu yang disenangkan? Beribadah sering banyakan, makan gancang, kada berpahala ibadahnya. Coba ikut pikir. Nah ini kita di dalam sini lagi, di dalam sini makan ketujuh banyak walaupun halal. Nah kalau kita sudah begini, bisi bini, ajak bini supaya banyak makan juga. Sewaktu di dalam tangan abahnya, inya terdidik makan sedikit. Kalau ibadahnya ada pahala nilainya. Sesudah di tangan kita didik makan banyak, rusak anak orang. Karena kita belum alim. Nah ini, jadi janganlah dulu bisi haraguan di rumah tangga sebelum alim. Karena kita aja udah masuk neraka, apalagi nang di bawah kita akan ikut lawan kita sama-sama neraka. Itu nang halal. Nang halal sudah begitu, apalagi nang dari riba, nang dari korupsi, nang dari pemberian orang politik. Orang politik memberi kita duit supaya kita masuk partainya. Orang politik memberi kita duit supaya kita mendoakan lawannya. Orang politik sedang bertikai, kita dibarinya duit supaya umpat lawannya mendemo. Apalagi itu haram. La'anallahu ar-rashi wal murtashi. Abah tidak ada perorangan dalam hati dan otak, tidak ada bersih, tidak menuju kemana-mana. Secara umum asal jangan. Memang caranya tabligh, caranya dakwah begitu.
Kalau diam ada seseorang di dalam hatinya lalu bicara, dia sendiri udah neraka. Dia sendiri diperalat oleh setan supaya menuju perorangan. Malu dilihat Allah kalau ada di hati begitu, malu, nggak berani. Cuma yang mendengarnya aja lagi aku jadi sindir-sindir. Ini aja merasa. Seorang kalau zaman anda kena apa-apa, jadi yang merasa itu yang kapadasan, napa ada pada bayi musan. Orang kan mau unjuk-unjukin apa-apa, iya seorang yang mengambil paham dari itu. Misalnya bos-bos yang datang ini membawa orari atau apa namanya, HP itu dibukanya waktu ini, jadi kawan-kawannya yang jauh-jauh mendengar. Langsung menulis dan sebagainya, itu dari yang menyaksikan dari jauh. Terserah niatnya bos, namun aku ini sebagai buruh kalian terserah aja, mau dijual ke apakah terserah, mau dimasukkan ke dalam apa neraka dunia yaitu penjara ya terserah aja udah, terserah kalian. Allah Ta'ala bisa aja menolong abah. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Ujar Allah, aku sesungguhnya menjadi pembantu bagi orang yang menjadi apa tadi? Buruh. Orang yang jadi buruh, aku yang menolong ya Tuhan. Yang lain biar kada menolongnya sama aja, mati juga yang lain sama aja, layan biru layan pak juga yang lain itu. Yang kedua, malu meninggalkan fardu juga. Ini meninggalkan fardu itu malu. Nah, sedangkan di sana tadi kan malu membuat dosa. Udah ada di situ meninggalkan apa? Fardu udah ada, tapi ditambah jelas lagi. Seperti meninggalkan yang fardu. Meninggalkan fardu itu kan dosa. Malu. Nah, tadi ada orang tamu banyak, hampir 60-an. Nah, kemudian jam dilihat 12. Selesai tugas jam 12, langsung abah berdiri pakai tongkat. Abah bilang udah selesai semuanya, saya mau siap-siap zuhur. Ada lagi 2 orang yang ada urusan apa, wallahu alam. Abah bilang maaf bos, saya mau masuk ke dalam persiapan zuhur. Nah, malu kalau udah hampir azan, malu kerja-kerja macam-macam. Begitulah sifat malu. Kita bisa melaksanakan tugas Allah di awal waktu karena malu mengakhirkan. Sekalinya di sebelah kamar ada lagi tamu istri abah. Istri abah punya tamu juga sekarang. Mau menyamai abah. Alhamdulillah punya istri yang banyak kah? Alhamdulillah wa syukru lillah. Masya Allah, luar biasa beginian wa inilah, mau menyamai laki. Masya Allah. Kalau begitu si laki, si suami mau juga menyamai istrinya, minjam yang di dada satu. Kalau bisa, kalau nggak bisa, janganlah laki menyamai perempuan, perempuan mengambil hak laki. Oke. Satu gol. Abah bilang udah sholat enggak? Belum. Sholat dulu, masih ada tamu. Di depan kamu lah sholat. Saya yang memerintah. Wa'mur ahlaka bis-sholat. Sedang tamu makan, istri abah sholat, tamunya cepat-cepat pulang karena mau sholat juga. Alhamdulillah, bisi istri yang memimpin tamu. Alhamdulillah, rupanya istri abah udah mau jadi ustazah. Alhamdulillah, mertua abah punya anak ustazah. Mudah-mudahan jadi murabbiyah, mursydah. Waduh, mudah-mudahan. Abah sih jadi buruhnya aja, udah cukup deh. Kalau bahasa Cinanya apa tak?
ini orang Beijing ini ahli mengobati akupuntur, cucuk tusuk jarum. Abah kena malam habis maulutan ditusuk seluruh badan jarum. Mudahan burung jangan kena tusuk. Doain ya. Dari Beijing. Dulu kan dari Jerman, kemudian dari Swiss, pulangnya London dan sebagainya. Ini yang dari Beijing pulang datang. Alhamdulillah, mudahan Allah menghasilkan. Masya Allah. Di mana kalau bisa bahasa Cina nih, alibannya bahasa Inggris tunggal gigian juga. No smoking, no smoking, no KKN. Yes. Meninggalkan fardu, nah itu seperti sholat. Jadi kalau ada tamu, waktu sholat 5 menit lagi azan, maaf aja kalau ada tamu, kita mau persiapan sholat. Tamunya pun ikut menurut kita juga, dia persiapan juga. Tapi kalau kita ini terus-terusan sampai jam 1, tamunya sampai jam 3, kapan sholat zuhur? Jadi sambil menerima tamu, sambil dakwah, insya Allah. Nah itulah selama orang itu masih ada di hatinya basirun, dia tidak lagi mengerjakan dosa seperti meninggal yang fardu. Begitulah. Tapi kalau masih mengerjakan dosa, berarti basirunnya tidak sempurna, ma'rifatnya belum sempurna. Nah inilah supaya ilmu kesempurnaan dicapai itu dengan jalan kita belajar sifat 20 6 kali di bawah dulu. Ini aja dibulik-bulikin, yang di bawah itu dikocok-kocok, dibulik-bulikin biar sampai terliur kenyamanan ya kada. Nah itu biar aja orang bertinggi-tinggi, biar aja orang bertinggi-tinggi. Orang yang tinggi itu biasa kalah lawan orang yang rendah. Buktinya ujar orang yang tinggi karena sombongnya, kalau ikan kawa mencapai kepalaku, aku bari semiliar. Ujar yang rendah, lamun pian kawa mencapai 100 ulun bari 500. Orang ngaran di bawah ada banyak bisi duit, ada yang di atas itu kan banyak bisi duit KKN. Kira-kira nang di atas sudah sugih, hendak aja mengambil. Lawan nang di daerah lagi kesugihan daerah nak diambilnya, padahal kan cukup aja kan sudah di pusat situ betunduk yang di atas hendak mengambil daripada salakahnya, yang di bawahnya betunduk dijapainya dulu kepalanya, pada kalah yang di atas sudah si paloy. Kada paham sini orang Beijing kada paham. Hanya samilana.